Jumpa lagi dalam channel podcast kami, Center for Strategic and Intelligent Analysis. Pada episode ini, kami akan membahas tentang teknologi, khususnya artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Sering kita sebut sebagai AI. Untuk membahas ini, topik kami adalah bagaimana dominasi superpower dan negara-negara besar yang menguasai teknologi ini dalam persaingan merubah tatanan dunia baru. Kami menganggap topik ini sangat penting karena berhubungan dengan segala aspek kehidupan kita semua, termasuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu sudah hadir bersama kami 3 narasumber yang hebat-hebat di bidangnya, khususnya bidang computer science, artificial intelligence. Yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Teddy Mantoro. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak Adrian. Yang berikut adalah Profesor Dr. Insinyur Dadan Umar Dayahani. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Bang Adrian. Dan yang terkenal, yang paling ganteng, Dr. Pratama Persada. Siap. Terima kasih, Pak Adrian. Selamat datang, Pak. Terima kasih. 3 narasumber ini akan memberikan analisa bagaimana artificial intelligence yang kita hadapi sehari-hari ini ke depan, 5 tahun ke depan seperti apa. Untuk itu, kita akan mendengar dari Profesor Dr. Teddy Mantoro. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Pak Adrian, terima kasih atas undangannya. Dengan senang hati ini untuk memberikan sedikit ulasan ya terkait dengan dominasi artificial intelligence di dunia, di global side. Kalau kita berbicara artificial intelligence, ini saya kira sudah sangat jelas sekali. Artificial intelligence adalah sebuah teknologi yang perkembangannya paling pesat ya di dunia. Artificial intelligence juga mengubah landscape dunia dari berbagai aspek, dari berbagai sisi, mulai dari ekonomi, mulai dari politik, kemudian juga sampai merambah ke dunia lain seperti militer. Artificial intelligence core-nya adalah machine learning. Machine learning ini ada sebuah mesin yang mempunyai kemampuan untuk belajar, kemudian juga di samping kemampuan untuk belajar, machine learning ini juga bisa melakukan analisa, kemudian bisa melakukan beberapa hal-hal yang tadi saya sebut dari sisi politik, ekonomi, ataupun sampai ke militer pertahanan, itu juga bisa dilakukan dengan cara mandiri. Banyak sekali hal-hal yang positif terkait dengan perkembangan artificial intelligence. Mulai dari bidang edukasi, kita sama-sama mengetahui ada satu proses yang disebut sebagai collaborative learning, di mana bisa Anda bayangkan ada 24 layar online dari berbagai belahan dunia, kemudian bisa melakukan collaborative learning. Ya, bagaimana teknologi ini bekerja? Ini satu buah teknologi yang sering disebut sebagai access grid. Kecepatan yang diperlukan 10 gigabit per second. Sayang sekali di negeri tercinta ini sampai saat ini masih belum memilikinya. Mudah-mudahan sesegera mungkin Kemendikbudristek ya segera bisa menyiapkan salah satu kemampuan untuk kita bersaing ke depan dari sisi edukasi dengan menggunakan advanced teknologi dengan menggunakan artificial intelligence. Sisi lain lagi, modern autonomous vehicle. Ya, saya kira itu sangat jelas sekali. Ini sudah sangat modern. Kenapa? Karena berbagai sensor dimasukkan dengan berbagai fitur ya bisa dilakukan. Seperti contoh sensor yang digunakan adalah dari radar, lidar, kemudian juga kamera, ada ultrasonic sensor, kemudian juga ada kamera dengan 360 degree view, sehingga bisa memungkinkan berbagai perangkat itu bisa jalan dengan cara otomatis. Belum lagi di dunia kesehatan. Ya, ini juga banyak hal yang positif. Sebelum kami membahas soal ancaman yang akan terjadi, ini di bidang kesehatan misalnya sudah bisa dilakukan operasi-operasi bedah otak gitu, di mana scan-nya itu dikirimkan ke negara lain yang lebih maju. Kemudian analisa dilakukan di Amerika misalnya, kemudian operasinya bisa dilakukan di negara tertentu. Juga untuk ketahanan pangan, food security. Bagaimana drone-drone dengan menggunakan AI sudah mulai menyebarkan dari mulai pupuk, kelembaban air dengan menggunakan IoT dan lain sebagainya.
juga untuk reformasi birokrasi. Ya, banyak sekali teknologi berkaitan dengan Satu Data Indonesia, berkaitan dengan SBBE. Itu juga sudah menggunakan AI di dalamnya dalam rangka efisiensi dalam satu buah negara. Meskipun demikian, saudara sekalian, ya termasuk juga Pak Bung Adrian, kalau kita melihat krisis ke depan yang terbesar itu berada pada banyaknya disaster ya. Itu terutama disebabkan oleh extreme weather gitu, perubahan cuaca. Dan yang kedua yang tidak kalah menarik adalah attacking critical infrastructure dengan artificial intelligence. Ini bagian nomor 2 yang sangat mengerikan saya kira, yang perlu diantisipasi untuk global risk di tahun 2024. Ada 2 hal yang perlu kita cermati dengan perubahan di dunia global. Yang pertama, kalau yang di masa lalu perang dingin itu dominasinya berada di negara. Kita sama-sama tahu seperti ada Soviet kemudian dengan Amerika. Tapi di era sekarang dominasinya mulai berubah. Ya, kita sudah sama-sama tahu banyak perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan lebih besar di sebuah negara. Saya kira tidak perlu saya sebut itu kekuatan perusahaan mana saja begitu. Kita sama-sama tahu kasus di Amerika, misalnya ada beberapa perusahaan Cina yang sudah melakukan infiltrasi dengan berbagai halnya ya, dari mulai networking untuk keperluan surveillance dan lain sebagainya. Indonesia saya kira sudah terjadi, dan bahkan ke depan dengan adanya beberapa teknologi yang sekarang sudah mulai diimplementasi, mungkin juga akan menuju ke arah tersebut ya. Jadi bisa saja perusahaan-perusahaan tersebut ya menjadi sangat luas penguasaan baik data maupun informasi sampai ke detail surveillance gitu. Nah, saudara sekalian, kita masih ingat ada Gartner melakukan satu buah survei yang sering kita sebut sebagai Magic Quadrant untuk analitik dan business intelligence platform. Di sana disampaikan bahwa Microsoft merupakan leader di dunia ini untuk dilihat dari sisi Magic Quadrant Artificial Intelligence Tools. Kenapa? Karena kemampuannya dia ini untuk melakukan analitik dengan bisnis intelijen, ini konsentrasi di bisnis intelijen. Kalau kita lihat produknya apa gitu, bisa kita lihat misalnya ada Microsoft Azure yang sekarang sudah banyak sekali digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Di dalamnya ada machine learning tentu saja. Kemudian ada Microsoft Power Business Intelligence, kemudian ada Microsoft Copilot, di mana Copilot ini begitu cerdasnya bisa memberikan masukan, rekomendasi. Kalau sedang meeting bisa melakukan kesimpulan khusus buat orang tersebut. Kemudian ada Microsoft Cortana dan sebagainya. Microsoft invest dengan sangat besar di bidang AI, miliaran dolar ya, untuk melakukan penelitian dan pengembangan AI. Kemudian juga berbagai terobosan teknologi di mana Microsoft ikut invest, termasuk diantaranya perangkat untuk mengembangkan seperti misalnya PyTorch ya. Kemudian juga termasuk kontribusi Microsoft di pengembangan ChatGPT OpenAI tersebut gitu. Jadi tidak heran kalau Gartner di Januari 2023 menempatkan Microsoft sebagai leader dunia ya di Magic Quadrant Artificial Intelligence. Kemudian kalau kita melihat lebih jauh, saudara sekalian, ini ada satu buah studi yang baru saja berlalu beberapa bulan lalu ya dari Tufts University yang kita sebut sebagai trend itu ya. Ini adalah top ranks AI nation. Bagaimana sebuah negara menyiapkan kekuatannya melalui artificial intelligence dari berbagai sisi. Kemudian di saat yang sama juga mereka ingin mendominasi ya ke dunia. Kalau di masa lalu, kalau kita bicara militer, salah satu tugas militer ada 2, dalam negeri dan luar negeri. Ke dalam negeri tentu saja berkaitan dengan seperti dibahas di Lemhanas, ini berkaitan dengan Trigatra dan Pancagatra. Itu tugasnya militer dalam negeri. Tapi kalau kita berbicara tugasnya militer di luar negeri, itu ada 10 komponen strategis yang harus dipelajari. Salah satu diantaranya adalah sejarah, ya, kemudian ada biografi dan sebagainya. Apa yang dicari? Yang dicari adalah bagaimana sebuah negara, ancaman sebuah negara ke negeri kita, potensi buat mereka melakukan agresi misalnya. Nah ini di masa depan tentu saja 10 komponen strategis dengan
Trigatra dan Pancagatra tersebut. Ipolokses Hankam ini bisa menjadi sasaran kita ya dengan menggunakan AI di masing-masing gatra tersebut. Kalau kita lihat kembali ke train Desember 2023 dengan scorecardnya, itu top rank artificial intelligence nation dibagi menjadi 4 bagian yang dikonsentrasikan. Pertama nih dikaitkan dengan data, kedua rules, yang ketiga adalah innovation, dan yang terakhir adalah capital. Dari sisi rules, Amerika seperti biasa menempati ranking pertama. Kemudian yang kedua kali adalah dari sisi data Amerika menempati urutan pertama, kedua adalah Cina. Indonesia sangat baik sekali berada di posisi 15. Ini membanggakan sebagai sebuah negara berkembang. Kemudian dari sisi rules, regulasi dan sebagainya, ini keempat variabel ini juga sebenarnya termaktub dalam Global Cyber Security Index. Nah, ini dari sisi rules, ini regulasi gitu ya. Ini Indonesia sayang sekali masih menempati ke ranking 21. Walaupun demikian, Indonesia di atas dari Thailand dan juga di atas India, dan yang lebih menariknya lagi, untuk urusan rules Indonesia di atas Cina. Jadi Indonesia di ranking 21 dan Cina di ranking 25. Kemudian untuk bagian inovasi, ini juga cukup menarik. Indonesia berada di ranking 14. Ya, sementara seperti biasa Amerika dengan Cina di ranking di atas. Yang ketiga adalah Jepang. Kemudian untuk capital, bagaimana investment Indonesia di bidang AI, ini dari studi di Tufts University, kita berada di ranking 22. Di atas kita ada Thailand dengan Brasil, dan ranking pertama dan kedua dan ketiga adalah Amerika, diikuti oleh Cina. Kemudian yang tidak mengejutkan adalah diikuti oleh India. Kenapa? Karena per tahun kemarin jumlah penduduk India sudah terbesar di dunia. Kalau kita coba lihat statistik untuk kumulatif AI score ranking dari Tufts University tadi, itu ranking pertama jatuh ke Amerika. Ya, kemudian yang kedua adalah Cina, kemudian ketiga adalah UK, kemudian keempat adalah Jepang, baru Jerman, dan seterusnya ya. Indonesia agak di bawah dengan skor kira-kira 39,8. Ya, apa artinya? Banyak aspek yang bisa dikembangkan, khususnya berkaitan dengan SDM. Ya, satu itu SDM-nya, terutama SDM yang bisa dikatakan sebagai source of knowledge gitu. Jadi para peneliti, para dosen ini harus dikuatkan, harus diinvest sebanyak mungkin, fokus ke artificial intelligence. Tentu saja tidak kalah pentingnya para leader. Jadi para leader juga perlu dimelekkan artificial intelligence-nya, sehingga pada saat membina satu buah institusi di dalam negeri untuk bersaing keluar, itu juga bisa memberikan policy-policy dan memberikan kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada AI sendiri. Saudara sekalian, kita tidak sendiri. Kita sudah lihat tadi Amerika begitu maju pesatnya. Mereka juga mulai melihat berbagai ancaman yang ada. Contoh misalnya di era Joe Biden dengan Vice Presidennya Kamala Harris, beberapa saat yang lalu, 2023 pertengahan, itu memanggil 4 perusahaan terbesar yang ada di sana berkaitan dengan AI, yaitu OpenAI, Alphabet, Anthropic, dan Microsoft. Apa yang dibahas? Kekhawatiran dari Amerika tentang safety ya, dan pertanggungjawaban atas inovasi yang dikembangkan ke masyarakat. Jadi kalau ada di dunia misalnya pesawat begitu, pesawat terbang, kalau ada teknologi baru, ada asosiasi yang mengetes gitu seberapa safety-nya ya satu buah teknologi baru itu kalau diimplementasi di penerbangan. Tapi di AI ini institusi seperti ini tidak ada. Nah, ini menjadi concern mereka. Bagaimana meyakinkan bahwa satu buah produk AI kalau digunakan di publik itu betul-betul bisa secure gitu. Nah, hal ini juga didukung oleh Elon Musk sendiri. Kemudian ada terkenal sekali ini ada Steve Wozniak, dan juga the leader daripada Godfather of AI. Nah, kalau kita bicara perkembangan teknologi terakhir, saya kira satu perangkat yang menggunakan AI kecil bisa terbang bersama-sama, bisa swarm, itu bisa kita sebut yaitu yang sudah ada di pasar ya, yang kita sebut sebagai Bionic Bee. Itu fully menggunakan AI dari satu buah perusahaan dengan nama Vesto. Saya kira sudah saatnya di negeri tercinta juga melihat perkembangan teknologi seperti itu, kemudian barangkali menggali, menduplikat, dan belajar mengembangkan hal tersebut di laboratorium-laboratorium yang ada. Terima kasih. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih, Profesor Teddy. Kita beralih kepada Profesor Dadan. Ya. Bagaimana analisa Bapak tentang
geocybernetik ke depan. Ini Bapak spesialis di cybernetik, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Adrian. Kalau Prof Teddy barusan sudah bercerita banyak begitu mengenai artificial intelligence, saya akan coba berbicara sebetulnya geocybernetik ini adalah pengaruh dari artificial intelligence tadi begitu ya. Kalau kita lihat dulu gitu, kalau orang tua kan bicaranya dulu gitu, bahwa yang namanya sistem informasi itu adalah menjadi bagian yang penting. Kenapa? Karena orang menyatakan para ahli informasi adalah bagian dari darah sebuah organisasi. Nah sekarang artificial intelligence, lahirnya artificial intelligence itu berarti adalah juga darah dari sebuah negara atau sebuah kekuatan yang besar begitu ya. Demikian kalau kita berbicara, saya coba meramalkan gitu ya. Kalau meramalkan itu bisa terjadi, bisa tidak terjadi begitu ya, secara santai bahwa 5 tahun lagi ke depan akan terjadi apa sih gitu dengan artinya artificial intelligence yang berkembang dan masuk tidak hanya kekuatan negara tapi non-state actor dan sebagainya. Nah ini agak paradoksal sebetulnya sekarang ini sendiri, di mana konflik antar negara. Kalau kita bicara geopolitik kan penguasaan ruang gitu ya, kalau kata Russell itu sendiri, negara ini akan semakin sejahtera kalau ruangnya semakin berkualitas, semakin besar. Zaman itu berbicara mengenai penguasaan geografi. Nah sekarang ini ternyata konflik antar negara masih seperti lahirnya perang dingin yang kedua begitu ya, Ukraina kemudian dan sebagainya, itu secara fisik. Namun kemudian hal yang perlu kita lihat sebenarnya perkembangan teknologi itu akan menyundul gitu ya, akan mengubah cara berpikir dan cara melihat negara dengan melihat negara yang lain. Geopolitik itu kalau saya sederhanakan sebetulnya adalah yang satu ingin memperluas ruangnya, dulu zamannya geografi, kemudian yang satu ingin menghindarkan ruangnya dicaplok orang begitu ya. Nah sekarang itu berbicara ruang adalah tidak hanya secara fisik tapi kualitas. Nah dengan adanya artificial intelligence ini rupanya ruangannya tidak perlu diperbesar tapi kualitas yang diperbesar. Nah ini yang kemudian melahirkan sebuah pemikiran, oh kalau begitu nanti akan ada konsep geocybernetik gitu ya. Geonya kita pertahankan sebagai istilah politiknya geopolitik, tapi cybernetik ini sudah terinsert artificial intelligence. Sebenarnya kalau teknologi itu makin lama kan kita sekarang ini dianggap atau katakanlah sudah memasuki era digital. Era digital itu berbeda dengan analog. Jadi kita sekarang udah shifting dari culture analog ke culture digital. Kalau culture analog itu cyclical gitu. Kalau hari ini kata petani saya tidak sempat menanam, nggak apa-apa, masih ada hujan besok lagi. Dalam era digital tidak seperti itu. Hari ini lahir teknologi, kita tidak menguasai, besok akan lahir teknologi lain dan yang akan mendisrupsi atau katakanlah menyempurnakan teknologi sebelumnya. Oleh karena itu semua negara berlomba-lomba untuk menguasai teknologi supaya apa? Supaya lebih maju ke depan. Dan makin lama, makin sekarang ini makin pendek perkembangan teknologi. Kalau kita lihat perkembangan komputer lah, itu mulai dari kalkulator mekanik, kalkulator manual. Mungkin saya karena senior begitu, masih mengalami yang namanya kalkulator mekanik gitu ya, kalkulator manual, ada simpoa dan segala macam. Terus lahirlah waktu itu kalkulator dalam arti elektronik, komputer. Komputer tuh asalnya compute to compute, untuk adalah alat untuk hitung-menghitung. Tapi sekarang komputer sudah berubah menjadi alat pemroses data, alat pemroses image. Bahkan sekarang kalau ada artificial intelligence atau kecerdasan artificial, itu adalah mengolah atau komputer itu berubah menjadi pengolah knowledge, pengetahuan. Dapat dibayangkan bahwa sekarang nih kita mengenal ada yang namanya teachable machine gitu. Mesin itu kayak bayi gitu, diberi pengetahuan yang lama-kelamaan. Indikatornya kalau dia semakin cerdas, artinya sudah semakin bisa mengambil keputusan. Jadi tadinya hanya mengolah data, nyampaikan data. Tapi sekarang dia sudah punya kecerdasan untuk mengambil keputusan, saya melangkah atau tidak. Nah ini yang kalau kita bicara semacam itu. Jadi kalau sudah seperti itu ramalan ke depan, akankah perang fisik antar negara akan terjadi? Atau justru perang di ruang cyber? Itulah yang kemudian kita ramalkan akan lahir konsep baru, geocybernetik, di mana hubungan antar negara itu adalah memperebutkan ruang cyber atau cyberspace. Ini yang kita lihat. Jadi kalau ke depan bahwa konflik antar negara masih akan terjadi gitu ya, intensitasnya makin terjadi, tapi sudah diinsert dengan kemampuan-kemampuan yang tadi Prof. Teddy sampaikan. Ada katakan drone yang semakin kecil tapi semakin cerdas. Jadi kalau drone diterbangkan, dia sudah tahu ini siapa musuh dia gitu. Oke. Atau dia akan kembali kalau musuhnya tidak ada. Karena apa? Karena sudah di-insert
kecerdasan-kecerdasan artificial pada mesin-mesin yang dikembangkan. Nah, kalau kita lihat berarti 5 tahun ke depan atau dari sekarang sampai 5 tahun ini ramalan kami gitu ya, Bung Adrian, Prof Teddy dan Bung Martama, bahwa ada 3 ruangan bertarung dalam pertarungan kekuatan antar negara atau katakanlah antar sebuah korporat yang besar. Yang pertama tetap akan bertarungan dinamika geoekonomi. Karena semua orang berbicara untuk meningkatkan kesejahteraan dan segala macam, perang dagang akan terus berlanjut. Apalagi sekarang perkembangan teknologi, perang dagangnya mulai semikonduktor. Misalnya Cina sudah tidak boleh pakai semikonduktor Amerika, dia sudah bikin sendiri. Indonesia di mana nih posisinya, kan kira-kira seperti itu. Yang kedua, karena itu dalam perang dagang sudah diinsert teknologi, akan terjadi pertarungan teknologi, penguasaan ruang cyber. Jadi yang membedakan antar negara sekarang bukan batas fisik, tapi nanti, masuk ke dalam ruang ketiga adalah pertarungan ideologi. Kan kita sekarang ada Republik WA. Apa yang membedakan saya dengan orang Malaysia di dalam WA? Yaitu di ideologi, bahwa ideologi Indonesia berbeda dengan ideologi Malaysia. Sampai kapanpun. Tapi itu akan ada penetrasi pertarungan dalam melawan pertarungan ideologi. Gitu. Jadi 3 ruang itu yang perkiraannya. Nah, kalau ekonomi tadi Prof Teddy sudah mengatakan gitu ya, perang ekonomi sekarang ini sendiri sudah ada driverless car gitu ya, mobil yang tinggal hanya mendengarkan suara pemiliknya saja dia jalan tuju kemana. Si mobil bisa ambil keputusan, kalau di depan ada penghalang, dia akan belok ke kanan, belok ke kiri dan sebagainya. Artinya sudah lebih cerdas. Tapi kemudian yang kita khawatirkan adalah lethal autonomous weapon. Nah, bangsa drone-drone yang sudah bisa ngambil keputusan nih. Sekarang ini kita sudah tahu drone yang sudah bisa memiliki kemampuan mengenali wajah. Dikenali wajah saya oleh drone, saya kemanapun akan diikuti. Kenapa? Karena drone-nya sudah cerdas melihat siapa yang sedang diikuti. Berikutnya, dalam industri, perdagangan ekonomi lagi, ada robotic process automation. Pabrik-pabrik sudah tidak dikendalikan orang, tapi sudah diberikan kecerdasan-kecerdasan. Kemudian sekarang yang tadi adalah perang dagang, masuk perang teknologi. Sekarang ini sendiri nampaknya dunia terbelah. Pertama oleh jaringan-jaringan 5G-nya yang dibuat dari Amerika. Amerika jelas dari mulai ARPANET, kita tahu software-software, ada Facebook dan segala macam. China ini sekarang udah menguasai data center, kerjasama dengan perguruan tinggi, pengembangan, itu sudah ada di mana-mana. Ini yang kemudian dunia terbelah. Akankah ke sisi Amerika atau ke sisi China? Tapi pertarungannya di ruang cyber. Makanya kemudian kita namakan geocybernetic. Pertarungan di ruang cyber itu yang akan mengemuka ke depan. Apa sih geocybernetic? Geocybernetic itu adalah sebuah perebutan ruang di ruang cyber. Kira-kira sederhana seperti itu. Nah, dampak perkembangan teknologi yang terlihat jelas terjadi shifting culture. Jadi kalau begitu, Indonesia akan kemana nih kalau kita berbicara lagi masuk dalam down to the earth gitu ya. Saya sepakat dengan tadi Prof Teddy mengatakan bahwa mau tidak mau kita harus menciptakan sumber daya manusia yang adaptif dengan perkembangan teknologi. Jadi kalau saya selalu bercerita, jangan seperti dinosaurus, dia kuat dan besar, tapi punah. Kenapa? Karena dia tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi Indonesia ini manusianya harus dikembangkan, yang punya adaptif. Tentu saja termasuk manusia itu adalah rakyatnya, pimpinannya, rule-nya atau aturan-aturannya. Jadi kemana arah kita melangkah? Nah, artinya strategi kolaborasi dan partnership. Sebenarnya Indonesia sudah visioner. Zaman Bung Karno menyatakan gotong royong gitu ya. Itu sebenarnya adalah strategic alliance. Kira-kira begitulah ramalan 5 tahun ke depan. Ya. Terima kasih Bung Adrian. Tetap kita menguatkan Indonesia dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Ya, sebelum kita mendalami nanti berikutnya, kita akan mendengar dari Dr. Pratama tentang bagaimana sih persaingan ini baik sebagai state, non-state actors dalam menguasai tata dunia baru ke depan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bung Adrian. Tadi Prof Teddy sudah menyampaikan banyak sekali, Prof Dadan menyampaikan banyak sekali gitu bahwa memang AI ini adalah the future gitu. Yang jadi masalah adalah ternyata AI pun digunakan alasan untuk melakukan penguasaan dunia gitu. Kalau dulu kan kita lihat nih ada revolusi industri ya, orang yang bisa melakukan pembangunan revolusi industri itu ide pemenangnya. Kemudian ada teknologi komunikasi, ada 3G, 4G, 5G. Bagaimana perang antara Amerika dengan Cina begitu, hegemoni Amerika, Cina, bagaimana pertarungan antara Huawei dan ZTE dan lain-lain begitu. Sekarang ini ada Starlink, ya kan, yang akan dilawan juga nanti sebentar lagi oleh Geely milik Cina gitu. Nggak habis-habis nih. Nah, sekarang AI gitu. Masa depannya. Kenapa AI? Karena AI ini ternyata
itu di luar perkiraan kita semuanya. Bukan hanya digunakan untuk membantu kita ngobrol, tanya sesuatu, tapi ternyata dampaknya sangat luar biasa sekali untuk industri, untuk militer, untuk intelijen, untuk apapun kehidupan yang dijalani manusia ini. Oleh karena itu penguasaan AI ini gitu, hegemoni AI ini menjadi perebutan kekuasaan. Nah, oleh karena itu saat ini negara-negara di dunia ini sedang berlomba-lomba kemudian mengembangkan AI-nya masing-masing yang tujuannya apa? Menguasai teknologi ini supaya dipakai sebanyak-banyaknya oleh orang sehingga dia bisa menjadi penguasa dunia baru nantinya gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang AI gitu, tentu saja kita harus berbicara juga masalah ancaman. Tadi Prof. Dadan sudah menyampaikan dengan baik sekali gitu. Apa sih ancamannya gitu? Sudah pasti ancaman ke depannya itu bukan hanya ancaman perang antar negara. Tidak hanya perang seperti Rusia, Ukraina, tidak hanya perang antara Iran dengan Israel dan lain-lain begitu. Nantinya selain negara, ada faktor lain ini yang kita bilang adalah perang state non-state actor gitu. Yang perusahaan-perusahaan besar dunia ini, terutama perusahaan teknologi ini, mereka juga memiliki peran yang sangat besar sekali dalam menentukan nasib dunia. Ini nggak main-main nih gitu, ya kan? Bagaimana Apple, bagaimana Google, bagaimana Amazon, bagaimana Facebook dan lain-lain, ternyata mereka memiliki peran yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah penguasa-penguasa informasi gitu. Nah, itu yang tidak bisa kita pinggirkan gitu. Jadi ketika dulu kita tahu bahwa perang antara Barat dan Timur gitu, sekarang nggak bisa lagi. Perang itu sekarang sudah mesh gitu. Semuanya bisa menjadi aktor-aktor terkuat dalam negara. Nah, ketika kita tahu bahwa perang ini semakin nyata dan perang kedepannya itu saya yakin bukan perang fisik seperti yang sekarang terjadi di negara-negara sana gitu. Perang kedepannya adalah perang perebutan kekuasaan dengan basis teknologi gitu. Kenapa basis teknologi? Karena itulah yang bisa dikuasai tanpa menghancurkan. Apakah penguasaan teknologi itu akan menguasai negara? Iya, tentu saja gitu. Kenapa? Karena hampir semua kehidupan manusia di dunia ini basisnya adalah teknologi. Sekarang apa nggak basis teknologi? Kita bikin kopi aja sekarang pakai teknologi gitu. Kalau dulu kita pakai panci, kita merebusnya udah selesai gitu. Sekarang sama basis teknologi. Belum nanti ketika IoT berkembang, bagaimana mesin itu bisa membuat kopinya sendiri. Tiap pagi kita diingatkan. Dia bisa tahu ketika kita golongan darah kita misalkan A, kemudian O dan lain-lain. Kalau kita memiliki gula darah, dia bisa menyesuaikan gitu. Saking pinternya nih gitu. Siapa tahu nanti kulkas yang menggunakan IoT, tiba-tiba kulkas kita kena ransom, kita nggak bisa buka kulkas, sehingga kalau mau buka kulkas kita harus bayar dulu ransomnya sehingga kulkas bisa dibuka karena semua terkoneksi ke internet, ya kan, dan basisnya on AI gitu. Nah, oleh karena itu kenapa intelijen harus berperan di sini gitu. Kenapa saya bilang intelijen? Karena intelijen lah yang nanti bisa mengatasi gitu dengan melakukan prediksi, dengan melakukan deteksi dini gitu, bagaimana melindungi satu negara gitu. Nah, ketika kita berbicara masalah bagaimana sih 5 tahun ke depan gitu, kira-kira seperti apa perkembangannya? Kalau sampai saat ini saya masih berpikir dalam 2-3 tahun belakangan saja perkembangan AI ini begitu masifnya. Yang dulu kita hanya berpikir Open AI itu hanya bisa ngomongin masalah teks gitu. Ternyata dia bisa ngomongin masalah gambar, dia bisa mengenerate gambar. Sekarang kita dengan teks saja, kita bisa suruh dia bikin conversation, kemudian bisa kita generate untuk menjadi picture, bisa menjadi video, sehingga membuat konten itu nggak perlu lagi konten kreator sekarang. Dengan otomasi kita bisa bikin konten gitu yang kita suruh AI untuk membuatnya, kemudian mengenerate videonya, kemudian kita suruh dia uploadnya secara reguler, kemudian duitnya kita suruh dia untuk nabungin ke bank kita. Nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Nah, ini bayangkan kalau digunakan untuk otomasi militer, digunakan untuk otomasi penguasaan perangkat untuk melakukan hacking dan lain-lain gitu. Jadi orang melakukan hacking itu nggak perlu lagi harus kotak-katik, bikin program, bikin script dan lain-lain. Udah suruh AI aja jalan gitu, selesai urusan. Nah, oleh karena itu kenapa kita harus berpikir ke depannya itu bahaya sekali gitu. Kenapa? Karena penggunaan intelijen, penggunaan AI dalam intelijen itu bukan
menjadi hal yang aneh. Semua negara akan menggunakan itu. Spionase, kemudian pencurian data, kemudian pengerusakan data, yang tadi Profesor tadi bilang infrastruktur kritis, semua yang dilakukan oleh AI. Kebayang nggak kalau musuh kita AI? Sekarang di negara kita ini di Indonesia, walaupun tadi kita peringkatnya tinggi, tapi kita belum aplikatif digunakan untuk misalnya bidang pertahanan, untuk bidang militer, untuk bidang intelijen gitu. Sehingga kalau musuh kita ini sudah AI, selesai kita. Mereka menggunakan AI yang kerjanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari dalam setahun. Kita masih butuh tidur, masih butuh beli susu untuk anak, masih butuh ngomongin cicilan motor, mobil. Nggak bisa ngelawan kita. Oleh karena itu, kenapa ke depannya itu semakin parah gitu. Semakin bahaya kalau kita tidak mengantisipasi. Kemudian, perkembangan AI itu nanti akan dikaitkan juga dengan dominasi global. Kenapa? Karena di situ nanti kita akan berbicara masalah ekonomi, di situ kita akan berbicara masalah kekuatan militer, kita akan berbicara dengan pengaruh politik dan diplomatik yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Dadan gitu. Bagaimana penguasaan AI ini nanti digunakan untuk misalkan propaganda gitu, atau digunakan untuk memantau opini dalam satu negara gitu. Karena basisnya sekarang sudah informasi. Orang menggunakan media sosial, orang menggunakan media online dan lain-lain, dan itu bisa dimonitor. Dan dengan AI orang bisa melakukan otomasi, orang bisa membaca gitu apa yang terjadi dalam satu negara tersebut. Prof tadi saya pikir sudah membuat sistemnya itu gitu, dan itu berjalan sangat bagus sekali gitu. Nah, ketika kita berbicara persaingan global gitu, ketika berbicara tentang bagaimana dominasi negara-negara di luar, apakah hanya Amerika dan Cina yang nanti akan menjadi penguasa AI ini? Enggak gitu. Banyak negara-negara lain saat ini berlomba-lomba karena tahu bahwa penguasa AI ini gitu, penguasa teknologi ini akan menjadi penguasa dunia gitu. Memang agak kelihatan membesar-besarkan ya gitu. Kok bisa sih AI jadi penguasa dunia? Karena nanti basisnya on AI semuanya gitu. Jadi selain Amerika, kemudian selain Cina, nanti ada juga Jepang, ada Uni Eropa yang tadi bilang UK, ada Korea Selatan, Rusia sekarang juga mengembangkan AI dengan sangat bagus sekali. Israel dengan teknologinya dia juga sedang mengembangkan AI. Bahkan Cina, dia bilang dalam beberapa tahun ke depan, di tahun 2030 dia akan menjadi penguasa AI paling hebat di seluruh dunia. Gila. Dan kalau Cina ngomong kayak gitu, nggak main-main dia. Artinya apa? Dia udah bersiap. Seperti sekarang ini, ketika Starlink bilang, saya akan meluncurkan 43.000 satelit gitu. Cina sudah mulai, cuma kita nggak tahu aja gitu. Nanti akan ada saingannya low orbit satelit juga nih, yang tidak bisa membuat Amerika ini mendominasi teknologi ini gitu. Selanjutnya, ketika kita berbicara masalah militer, ini juga kita harus hati-hati. Bung Adrian tentu pengalaman yang sangat banyak sekali ya dalam bidang militer ini. Ini teknologi yang tidak kita pikirkan sebelumnya gitu. Bagaimana AI ini bisa melakukan prediksi, AI ini bisa melakukan deteksi terhadap ancaman yang ada, melakukan simulasi perang, bisa melakukan percepatan analisis untuk pengambilan keputusan gitu. Yang sebelumnya itu dibuat oleh manusia yang banyak salahnya. Ini hampir nggak ada salahnya loh kalau dia kita paksa untuk membuat keputusan untuk melakukan strategi perang gitu. Bahkan sekarang ada pesawat yang diadu nih, pesawat tempur, yang satunya adalah pilot biasa, satunya adalah pesawat yang nggak ada orangnya, yang dikendalikan oleh bukan pilot ini ya, bukan pilot drone ya, tapi dikendalikan oleh AI. Bayangkan, pesawat tempur terbang sendiri, nggak usah diapa-apain, ngelawan pesawat tempur yang ada manusianya, dan dia menang ketika perang. Kebayang nggak? Ngeri nggak kita gitu, iya kan? Nah, inilah yang menyebabkan kenapa kita harus berpikir. Ada dampak ekonomi di sana, ada dampak militer di sana, ada dampak geostrategi di sana, yang pemerintah kita harus mulai berpikir, intelijen harus mulai berpikir. Sehingga ketika kita bilang AI ini peluang atau ancaman sih? Iya kan? Ya, ada peluangnya, ada ancamannya. Peluangnya kita manfaatkan sebaik-baiknya gitu, karena AI ini mau nggak mau nanti akan bisa membuat militer kita, intelijen kita, negara kita itu bisa melakukan kegiatan yang sebaik-baiknya untuk masyarakat gitu, untuk militer dan lain-lain gitu. Di sisi lain, ketika ancaman ini datang, AI ini dia bisa mengganggu keamanan nasional. Nah,
Ini yang harus kita antisipasi. Udah siap belum kita mengantisipasi? Orang kita ngomongin blockchain aja kita masih belum siap. Iya kan? Bagaimana kita melakukan deteksi peredaran uang yang menggunakan blockchain gitu, cryptocurrency. Kita nggak ngerti. Ini sudah keluar lagi AI gitu. Gimana kita mengantisipasinya? Oleh karena itu, kenapa kok kita gitu harus mulai berpikir apa yang harus kita lakukan gitu. Yang pertama riset. Kita jangan menganggap bahwa riset itu adalah buang-buang duit. Nah, itu yang salah tuh. Negara-negara besar di dunia itu ketika risetnya bagus, negaranya pasti maju. Kalau kita lihat deh, di Amerika, di Cina, di Eropa, di Jepang, risetnya itu didanai dengan anggaran yang memang besar-besaran. Fungsinya untuk apa? Untuk menguasai teknologi, karena kedepannya teknologi ini hanya bisa dikuasai kalau kita melakukan riset. Yang kedua apa? Pendidikan, pelatihan gitu. Memang dianggap remeh. Masa iya sih kita untuk menjadi negara yang hebat harus ngomong pendidikan? Iya dong. Kalau orang-orang kita ini nggak pinter, orang-orang kita ini nggak hebat, nggak dilatih dengan benar, nggak bisa nih kita menguasai teknologi, nggak bisa nih kita mengawaki teknologi gitu. Sehingga jangan dianggap bahwa ini adalah gampang lah pelatihan. Udah nonton aja YouTube deh, di YouTube juga semuanya ada kalau mau belajar gitu. Udah baca aja buku, nggak bisa kayak gitu. Kita harus membuat pendidikan pelatihan yang benar. Kemudian kemitraan dengan industri teknologi. Jangan kita pilih kasih. Ketika di negara kita ini ada industri-industri yang memang dia industri yang harusnya menjadi industri hebat, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik, jadinya apa? Bangkrut dia. Dia udah riset, udah ngumpulin ide-ide, udah membuat prototipe, ternyata nggak ada yang beli gitu. Nah, ini yang menurut saya menjadi problem di Indonesia gitu. Kemudian juga militer kita, jangan hanya mikirin latihan lari aja gitu. Kita harus berpikir bahwa AI ini bisa kita manfaatkan untuk militer. Coba kita develop AI digunakan untuk simulasi perang misalkan, untuk simulasi analisis pengambilan keputusan dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembangkan kapasitas lokal Indonesia. Kalau itu bisa kita lakukan, banyak orang pinter di Indonesia ini yang itu bisa menjadi nanti defender negara kita supaya tetap bertahan dan bisa kuat. Itu Bung Andrian, terima kasih. Terima kasih. Analisa dari ketiga pakar ini saya kira sudah mencakup apa yang tadi pertanyaan saya pada awalnya. Satu pertanyaan terakhir yang perlu ditanggapi. Tentang superpower sekarang, apakah kita ke depan untuk bergantung sama negara-negara superpower, ataukah kita ini terjadi multipolar dengan cybernetik, dengan ruang cyber yang begitu. Karena penguasaan AI ini akan berkembang, apakah dikuasai oleh negara-negara besar itu saja, dan kita ini penikmat saja, atau kedepannya seperti apa? Dan negara kita harus bagaimana ke depan? Silakan dikomentari. Ayo, siapa dulu? Prof tadi. Oke. Baik, terima kasih Bung Adrian. Saya kira sudah sangat jelas gitu, sudah disampaikan tadi di awal bahwa dominasi negara akan antar negara maksud saya, seperti yang terjadi di masa Perang Dingin dulu, ada Amerika, Uni Soviet, kemudian selang sebentar ada Cina begitu. Itu selang sebentar, saya yakin ke depan itu akan mulai berubah. Ya. Kenapa demikian? Tentu saja mereka negara-negara besar karena kekuatan finansial masih besar bisa menjadi masih dominan. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang lain dengan kemampuan ekonomi yang sangat besar gitu, nah itu juga tidak kalah pentingnya perusahaan-perusahaan besar tersebut punya kemampuan seperti tadi disampaikan oleh Bung Pratama ya. Kalau dia misalnya mensponsori para non-state aktor yang jumlahnya banyak, tiba-tiba misalnya mencari negara-negara tertentu, negara agak kecil sedikit atau besar pun, kalau teknologinya rendah, SDM-nya rendah, kualifikasinya, kualifikasi dan kompetensinya, maka bukan tidak mungkin misalnya perusahaan-perusahaan tersebut mematikan misalnya ya listrik dari satu buah negara gitu. Ya, bayangkan saudara sekalian ada 100 ahli-ahli cyber, kemudian dibaliknya itu menggunakan teknologi AI, kemudian beberapa infrastruktur seperti energi dengan listrik dimatikan. Kalau itu terjadi seminggu saja listrik dimatikan, atau misalnya distribusi energi misalnya lewat bensin dan lain sebagainya begitu, dalam misalnya 40 atau 50 hari, bukan tidak mungkin sebuah negara itu kolaps tutup gitu. Nah ini perlu sekali diantisipasi tentu saja. Saya kira demikian Pak. Prof Dadan. Ya, Bung Adrian, kalau saya melihat karena tadi berbicara ini so what-nya bagi Indonesia. So what-nya tadi dari awal waktu di akhir saya sampaikan sebetulnya Bung Pratama juga sepakat, Prof Teddy juga adalah sumber daya manusia.
Kalau kita memakai, barangkali Bung Adrian pasti lebih tahu gitu ya. Kalau kita mau hidup damai, harus siap berperang. Dalam pengertian bahwa Indonesia memang tidak jelas falsafah kita adalah untuk bagaimana membuat dunia ini damai. Tetapi dalam pengertian seperti itu, seseorang itu atau negara itu akan dipandang kalau memang kita punya kekuatan. Dan sebetulnya sekarang ini saatnya kita untuk masuk, karena titik beratnya dari pengembangan teknologi adalah dari sumber daya manusia. Jadi pendidikan itu memang menjadi bagian yang paling penting. Kalau pendidikan yang betul tentunya, yang sistematik, yang arahnya kemana. Memang apa yang dihadapi di Indonesia ini kalau kita lihat dari industri aja gitu. Jadi industri 0.0, 1.0, 2.0 sampai 5.0 ada semua di Indonesia. Bagaimana sebenarnya sekarang memendekkan itu semua menjadi masuk di dalam adaptasi tadi gitu. Jadi kalau kita tetap titik beratnya, kalau dalam bayangan saya adalah penguatan sumber daya manusia yang tadi menguasai artificial intelligence atau kecerdasan artificial dan sebagainya. Dan itulah yang harus menjadi serius bagi kita. Tetapi pandangan kita, kalau tadi Bung Pratama mengatakan selalu ya ada dua, kayak sisi uang aja. Ada sisi positif, sisi kebahagiaan, sisi katakanlah manfaat dan sisi ancaman. Nah, kita berbicara pada penguatan manfaat. Jika kita punya satu bargain position karena orang-orang kita hebat di dalam penguasaan kecerdasan buatan, kecerdasan artificial, itu yang sebenarnya akan menjadi kemana-mana. Hey, hidup damailah. Hey, hidup damailah. Kami juga punya pengetahuan dan bagaimana mendamaikan daripada berperang. Lebih baik dunia ini dinikmati dengan artificial intelligence yang tadi, bukan kemudian peperangan yang dimunculkan. Walaupun tadi kita katakan, kalau kita mau hidup damai, tetap kita harus siap berperang. Kira-kira falsafahnya nggak jauh dari beda dari situ. Pak Pratama, indikasi ke depan ini terjadi kolaborasi atau persaingan keras antara superpower dan menguasai dunia ini. Karena kita tahu bahwa Amerika, Eropa itu kan hanya 18% penduduknya. Di luar mereka itu ada 82% lagi penduduk dunia. Di mana Amerika tidak mau Cina ini menguasai dunia. Bagaimana? Gini. Kalau kita berbicara tentang ancaman, kemudian kita bicara potensi penguasaan, kolaborasi dalam bidang ini itu ya di atas diplomatik aja gitu. Oh, kita negara sahabat, secara kita saling bantu. Ya nggak mungkin gitu lah. Pasti mereka akan bersaing sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya untuk melakukan penguasaan. Apalagi Cina dan Amerika. Apalagi Cina sama Amerika gitu. Sekarang nggak harus Cina sama Amerika. Saya bilang negara-negara ada Israel, ada Uni Eropa gitu, ada Jepang. Sebutkan Huawei sama apa misalnya? Iya, tadi saya sudah bilang bahwa ketika kita berbicara masalah AI gitu, ini dua negara ini memang berlomba-lomba gitu. Jadi nggak ada itu kita menghormati, kita akan kerjasama untuk bersama dengan AI gitu. Kemudian kita bekerja sama bagaimana kita membangun negara-negara bersama. Kayaknya sih enggak, itu urusan diplomatik aja. Ketika kita berbicara intelijen, semuanya akan membuat sistem yang ingin menguasai dunia gitu. Termasuk juga saya bilang, ini kan kita ngomongin masalah state actor ya, negara-negara gitu. Non-state actor itu juga luar biasa sekali. Makin kuat. Kita lihat gimana Microsoft coba datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, memberikan bantuan billion US dollar gitu. Untuk apa gitu? Ya salah satunya adalah untuk menguasai ini gitu. Untuk menguasai teknologi ini, menggunakan orang-orang Indonesia, membuat sekolah-sekolah di Indonesia yang tujuannya mungkin bukan buat orang Indonesia, mungkin untuk mendukung mereka juga gitu. Sorry ya ngomongnya ya gitu. Harusnya kita kalau berpikir benar gitu, ya kita bikin sendiri dong investasi yang benar terhadap riset dan development. Anggarkan itu, buat pusat kajian AI gitu. Entah itu nanti di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, atau di misalkan BIN, atau di mana lah, terserah lah gitu. Kan sekarang sudah mulai ada di kampus-kampus punya riset tentang AI gitu. Bikin yang benar gitu. Bikin misalkan lomba-lomba AI. Rekrut orang-orang yang benar gitu. Sekarang bagi Indonesia, pengaruh Amerika lebih besar apa Cina? Dengan masuknya misalnya Starlink. Kalau kita punya Indosat, kita punya Telkomsel, semua akan habis gitu. Perangkat-perangkat yang kita miliki di kementerian, di lembaga-lembaga habis. Habis nanti belum kita bicara tentang gitu. Itu kuantum. Kuantum computing gitu. Habis semua ini. Karena apa? Karena ini kira-kira 5 tahun kita menghadapi itu atau bagaimana? Nanti kita akan menghadapi itu. Kenapa? Karena kita kalau ngomong misalnya Starlink nih gitu.
Sekarang emang Starlink butuh Indonesia? Nggak ada butuhnya Indonesia. Indonesia butuh. Nggak ada butuh. Kenapa? Karena Starlink ini didesain sistemnya itu untuk saling bisa berkomunikasi secara mesh. Dia menggunakan jaringan laser, speednya bisa sampai 100 GB per second. Ini udah dibahas. Jaraknya, Kita nggak bahas Starlink. maksudnya adalah nanti AI pun akan seperti itu kalau kita tidak bersiap. Kenapa? Seperti itu. Karena kita nggak punya bargaining power yang tadi dibilang oleh Prof. Dadan. Selama kita nggak punya bargaining power, kita ini pasti akan dikuasai mereka. Nggak ada daya tawarnya. Kalau kita punya bargaining power, saya punya AI sendiri, ngapain saya pakai punya Anda gitu. Saya punya satelit sendiri, ngapain punya satelit dari Anda. pengalaman, gitu. apakah kita lebih suka produk Amerika atau dari Cina atau bagaimana Bapak melihatnya? Sekarang ini kalau kita dalam kondisi bukan suka tidak suka gitu. Kita dipaksa. Jadi kalau kita tadi berbicara Starlink masuk Amerika, saya ramalkan sebentar lagi Cina akan masuk dengan teknologi yang sama. Bentar lagi Akan masuk ke dalam, dan tinggal kemudian kita ini kan antara dipaksa, bukan suka dengan suka nih. Pertarungan Cina dan Amerika itu menjadikan Indonesia tempat bertarungnya mereka. Di situ sebenarnya menjadi Jangan dong kita masalah menjadi utamanya. Justru itu yang harusnya maukah kita menjadi battle war dari mereka gitu kan? Benar, itu tentang hubungan antara Cina atau Amerika gitu kan. Kalau Indonesia saya pikir mulai cerdas gitu. Gimana cari barang yang murah tapi teknologinya paling bagus, endurance-nya paling kuat gitu. Dan selama ini Cina menang di sana gitu. Tapi jadi masalah. Persoalannya kembali kalau kita ini hanya meminta tidak menjadi pencipta gitu kan. Maka betul kalau sebagai konsumen nyarinya yang tadi gitu. Tapi sebagai sebuah negara, di mana dignity-nya sebuah negara? Jadi yang tantangan Indonesia gitu. dengan pemerintahan yang baru sekarang ke depan semakin berat. Betul. Kalau kita melihat perkembangan yang ada sekarang ini. Policy kalau menurut saya, kebijakan pimpinan itu harus mulai berpikir gitu. Pimpinan harus mulai berpikir bahwa ini adalah ancaman nyata. Ini adalah potensi nyata gitu. Jadi pemimpin kita itu harus mulai berpikir, ayo dong, ini penguasaan dunia terhadap teknologi ini itu Apakah semakin ini masif masalah gitu. hidup dan mati? Iya, tentu saja. Ini untuk beberapa iya, hal ini yang nanti berkaitan dengan masalah hidup hidup dan dan mati. mati nih. Tadi pertanyaan Bung Adrian terkait dengan Indonesia gitu, lebih mengarah ke Amerika atau ke Cina gitu ya. Kita lihat yang sederhana dulu. Hampir semua bahasa yang kita gunakan untuk di international level jarang menggunakan bahasa Cina. Betul ya? Jadi sebagian besar menggunakan bahasa Inggris gitu. Sementara bahasa Inggris ini kira-kira salah satu di antaranya base-nya itu ada di Amerika. Apa sih artinya? Kemampuan kita berkomunikasi ada di sana. Sisi yang lain, ini ada pro sama konsen selalu. Sisi yang lain, kalau kita bicara penetrasi, kita sama-sama tahu gitu. Orang Amerika yang tinggal di Indonesia atau keturunan Amerika yang tinggal di Indonesia sangat minim sekali. Tapi kalau kita lihat mohon maaf ini, yang berdarah Tionghoa misalnya, itu yang ada di Indonesia begitu banyaknya begitu. 15 juta. Nah, hampir ya cukup banyak artinya gitu. Apa sih artinya? Ini kalau bicara ke penetrasi teknologi gitu, ini sudah jelas kita lihat lah. Kalau ada sesuatu yang masuk maka pendukungnya akan besar di Indonesia kalau dari Cina gitu. Sisi lain, karena kemampuan bahasa, kemampuan komunikasi itu juga salah satu aspek gitu. Nah ini tinggal kedua negara tersebut bagaimana merayu kita gitu. Jadi politik bebas aktif saya kira sudah cocok, dengan catatan ya kita harus pandai-pandai bagaimana memilah dan memilih mana-mana yang bisa kita ambil tanpa mereka harus konflik. Ini yang terpenting itu. Saya kira ini butuh tadi udah disampaikan ya, pimpinan harus punya kecerdasan tertentu. Apalagi kalau didukung oleh kecerdasan intelijen. Nggak mau dirayu kalau saya gitu. Kalau saya dalam pendapat saya we don't care about your country gitu. Asal kita punya sendiri. Kenapa kita bisa dirayu? Karena kita nggak punya sendiri, itu loh permasalahannya, Prof. Gitu. Iya, ketika kita nggak punya sendiri, terpaksa kita harus memanfaatkan solusi dari sana. Titik beratnya adalah harus kita menyadari kembali. Sebetulnya secara konsep kita berbicara 100 tahun Indonesia merdeka akan Indonesia emas. Indonesia emas itu sumber daya manusia. Betul. Tapi sumber daya manusia yang seperti apa? Tapi Prof, kita memiliki sumber daya manusia yang hebat-hebat di bidang teknologi dan sudah terbukti. Di perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu banyak anak-anak bangsa yang punya prestasi yang luar biasa. Jadi gini, tadi adalah kalau kita anak bangsanya punya kekuatan, nah government yang sekarang melihat. Karena sekarang kalau misalnya katakanlah melihat dari Cina aja, Cina menyatakan bahwa dia tuh tahun sekian saya akan seperti itu. Dia bikin bahwa awal-awalnya mungkin tidak terlalu maju, tapi dikuatkan di dalam. Jadi dia bisa punya kekuatan untuk mengatakan, aku akan bikin sendiri, aku akan mencoba bikin sendiri, atau memanfaatkan, bukan dimanfaatkan orang. Di situ sikap. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa orang Indonesia ini hebat-hebat, kita luar biasa. Tetapi bagaimana kehebatan itu diwujudkan oleh pemerintah? Masih kurang dalam jumlah.
karena dalam profesor di computer science masih Enggak. Saya pikir ini nggak ada dia. hubungannya sama jumlah gitu. Ini adalah hubungannya bagaimana memanfaatkan orang-orang pintar di Indonesia dengan benar. Kemarin kita sudah ketemu ya Prof ya, sama Iya. Miklos namanya ya. Betul. Gimana dia ngerti masalah AI, diundang PBB. Kemarin di-invite secara khusus di AI Summit gitu. Tapi di Indonesia, ketika dia dimintain mau ketemu sama ini petinggi gitu, dia bilang, udah ada ketemu disposisi, ketemu sama deputinya disposisi lagi. Ini ketemu sama direkturnya ketemu disposisi lagi. Iya. Ini yang menjadi masalah. Orang-orang kita yang sudah kuliah di luar negeri dengan LPDP yang begitu pintarnya begitu nyampe di Indonesia, bingung dia nyari duit aja susah gitu. Gimana dia bisa mengembangkan pemikirannya? Itu maksudnya Bung Ya, Andrian. tetapi kita harus optimis ke depan. Oh iya. Iya, optimis Kita sudah akan pasti. Tapi gerak nyata ke sana juga harus kita lakukan gitu. Ya. Iya. Jadi Bang Adrian, bayangan saya adalah kalau kita misalnya SDM dan sebagainya ini agak lemah begitu, maka kita harus come up dengan winning strategi gitu. Ya, strateginya seperti apa? Jadi tadi itu yang pintar-pintar walaupun jumlahnya sedikit gitu. Nah ini kalau bisa diutilize gitu, untuk apa? Untuk beberapa kebutuhan. Contoh, ada teknologi baru AI gitu. Ini kemampuan kita buat imitate. Ini sangat penting sekali. Ya, kemudian didistribusikan ke dalam. Yang kedua kali pada saat kita imitate, melakukan imitasinya dengan inovasi baru. Jadi innovation imitation gitu. Ini strategi yang kedua. Nah kemudian setelah itu terjadi, baru membuat inovasi sendiri yang baru. Ya, setelah itu baru kita berbicara advance teknologi. Kira-kira staging seperti itu sangat diperlukan gitu. Nah ini lagi-lagi butuh satu strategi. Nah supaya strategi ini terjadi di semua lapisan, mulai dari yang masih sekolah maupun yang sudah jadi pejabat atau yang sudah profesor ataupun siapa saja gitu. Harus orang yang tipenya haus belajar gitu. Dengan sangat serius spend waktu menggali sesuatu khususnya di bidang AI. Nah sehingga bisa terabsorb mengikuti 3 atau 4 strategi yang tadi saya sampaikan. Saya kira itu diantaranya. Jadi Bung Adrian, satu lagi kalau kita berbicara di dunia industri selalu berbicara dua pilihan, make or buy. Make or buy, membuat atau membeli. Seringkali membeli itu lebih mudah. Kita keluarkan uang, kita dapat uang, tapi make ini biasanya lebih susah. Tetapi kalau kita tidak pernah masuk melangkah make untuk pengorbanan, kapan kita bersekolah untuk apalagi bisa membuat? sebagai negara ya. Nah, apalagi sebagai negara gitu ya. Kalau kita selalu negara berpikirnya adalah udah gampang lah beli aja, nanti kalau bikin susah ketinggalan, nggak akan pernah maju gitu. Itu selalu ada dua pilihan, make or buy, membuat atau membeli. Nah, kalau membuat itu ada sekolahan, kita belajar menjadi pinter. Walaupun mungkin apa yang kita buat sekarang kalah kemampuannya dengan kalau kita beli. Tapi kalau kita tidak pernah melangkah untuk membuat, selalu senang membeli, nggak akan pernah maju kita. Pertama mau Iya, tambahkan. jadi kalau tanya, kita ini mampu apa enggak? Bisa nggak kita melawan hegemoni negara-negara besar, perusahaan-perusahaan besar itu ketika mereka melakukan supremasi penguasaan teknologi AI ini? Mampu nggak kita? Saya bilang mampu Indonesia. Yang jadi masalah adalah mau nggak gitu. Nah, mau nggaknya nanti kita terjemahkan lagi. Gitu. Pimpinan itu kata kunci. Iya, mau nggak gitu. Government to government gitu ya. Government Next ya, lah yang bagaimana kita bahas. mengorganisasikan itu. Iya, sudah disimpulkan. Ternyata saya tidak disimpulkan lagi. Siap. Pemirsa, demikianlah diskusi dan analisa kami tentang ke depan bagaimana artificial intelligence ataupun kecerdasan buatan akan mempengaruhi kita semua sebagai manusia. Tetapi sejarah telah membuktikan bahwa revolusi apapun yang terjadi, biar agar kita mampu bisa hidup dan berkembang, kita mampu harus menyesuaikan diri, beradaptasi terhadap lingkungan, khususnya perkembangan teknologi. Terima kasih.